Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Medan off-road yang dilalui sepeda gunung memiliki variasi yang tidak sedikit, mulai jalan setapak yang datar hingga jalur taktikal yang penuh tantangan. Maka tak aneh, untuk menghadapi medan tersebut, tidak jarang pesepeda melakukan peningkatan sepeda gunungnya. Peningkatan atau upgrade sepeda gunung bisa berkisar dari penggantian komponen langsung hingga peningkatan kinerja yang mengubah pengendaraan. Sayangnya, dengan begitu banyak pilihan di pasar, sulit untuk mengetahui peningkatan mana yang kita prioritaskan. Suku cadang sepeda gunung dan pengaruhnya terhadap perjalanan kita. Sebelum membahas peningkatan mana yang didahulukan, ada baiknya kita memahami berbagai bagian sepeda gunung kita. Titik kontak. Titik kontak pada sepeda gunung adalah titik pada sepeda tempat kita menyentuh sepeda secara fisik. Titik kontak penting pada sepeda apapun adalah stang, stem, pedal, sadel, dan tiang sadel. Titik kontak secara signifikan mempengaruhi kontrol kita terhadap sepeda, penyaluran tenaga, dan kenyamanan bersepeda. Meningkatkan titik kontak kita bisa menjadi peningkatan pertama yang relatif terjangkau dan mengubah permainan. Ban dan rem. Ban pada sepeda kita adalah penghubung kita dengan jalan setapak. Rem sangat penting untuk mengendalikan sepeda dan bersepeda dengan aman. Cara kita bersepeda, misalnya cross country, downhill, all mountain, dan permukaan yang kita lewati, adalah faktor penentu ban mana yang paling cocok untuk kita. Tentu saja tanpa rem, ban apapun yang kita pakai tidak ada artinya. Tidak semua rem sepeda gunung dibuat sama. Dan dengan perbedaan level, ukuran rotor, dan beragam bantalan rem di pasaran, mempengaruhi kinerja sistem rem sepeda kita. Drivetrain. Drivetrain terdiri dari semua bagian pada sepeda gunung yang membuat sepeda bergerak. Biasanya terdiri dari engkol, chainring, rantai, kaset, derailleur, dan shifter. Tidak semua tenaga yang kita kerahkan menjadi penggerak sepeda kita, tetapi sebagian diserap oleh drivetrain. Jadi, meningkatkan drivetrain dapat mempengaruhi kualitas perjalanan kita. Upgrade drivetrain cenderung lebih mahal dan lebih rumit, membutuhkan lebih banyak alat dan pengetahuan teknis. Namun demikian, hilangnya power akibat drivetrain yang buruk hanya berkisar antara 2 hingga 3% dari power yang kita kerahkan. Upgrade mana yang didahulukan? Peningkatan yang paling signifikan adalah yang membuat sepeda kita lebih nyaman untuk dikendarai. Selalu prioritaskan peningkatan hal-hal yang mengganggu kita terlebih dahulu. Sepeda berspesifikasi tinggi tidak ada gunanya jika kita tidak nyaman mengendarainya. Untuk alasan ini, peningkatan pertama untuk sepeda gunung mutlak harus dilakukan pada titik kontak. 1. Sadel dan seat post. Seluruh bobot pesepeda ditopang oleh sadel. Bersepeda dengan sadel berkualitas buruk atau tidak pas adalah salah satu cara tercepat untuk mengakhiri perjalanan lebih awal. Upgrade sadel sepeda bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Tetapi bagian tersulitnya adalah menentukan sadel mana yang cocok untuk kita. Perbedaan model sadel biasanya terletak pada lebar, padding, bentuk, dan banyak lagi. Dan apa yang membuat sadel yang sempurna seringkali merupakan masalah preferensi. Setelah sadel kita sudah sesuai dengan kebutuhan kita, langkah berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah dropper post. Dropper post memungkinkan posisi duduk kita diturunkan atau dinaikkan tanpa kita harus turun dari sepeda. Bersepeda di jalur sepeda gunung yang turun naik mengharuskan kita menaikkan atau menurunkan posisi duduk kita.
dropper post adalah salah satu perkembangan yang paling mengoptimalkan perjalanan dalam sejarah. Mengupgrade ke dropper post akan langsung meningkatkan kualitas dan performa bersepeda kita di jalur yang banyak tanjakan dan turunan. 2. Ban dan rem. Ban sepeda memiliki peranan yang penting ketika melibas jalur sepeda gunung. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika mengupgrade ban sepeda gunung kita. Lebar ban itu penting. Ban yang lebih lebar atau lebih tipis dapat membuat perbedaan yang cukup besar, tergantung pada bagaimana dan di mana kita bersepeda. Ban yang lebih lebar unggul di medan yang lebih lembut dan bergelombang. Sedangkan ban yang lebih sempit merupakan pilihan yang lebih baik untuk permukaan yang lebih dapat diprediksi, seperti kerikil ringan atau tanah yang padat. Hal yang sama berlaku untuk pola tapak. Bersepeda di jalur yang berlumpur membutuhkan ban dengan pola knob yang lebih lebar dan lebih tinggi. Sebaliknya, tapak yang lebih pendek dan berjarak lebih rapat lebih cocok untuk single track dengan permukaan yang kering. Mengupgrade bagian rem kita dapat meningkatkan kontrol sepeda kita dan membantu kita bersepeda dengan lebih percaya diri. Menekan tuas rem kita dengan keras dapat menyebabkan roda kita terkunci dan tergelincir. Tujuan utama dari meningkatkan bagian rem adalah rem kita bisa lebih responsif. Upgrade pertama yang harus kita lakukan adalah bantalan rem kita. Bantalan rem bisa berupa sinter atau logam, atau organik atau resin. Bantalan sinter lebih responsif, bertahan lebih lama, dan lebih dapat diandalkan pada kecepatan tinggi dan turunan panjang. Selain itu, pemutahiran dari bantalan organik ke bantalan sinter dapat memberikan keuntungan instan dalam daya tangkap rem. Harap diperhatikan, ada beberapa rotor rem cakram yang hanya bisa untuk jenis bantalan resin. Jadi pastikan kita tidak menggunakan bantalan sinter pada rotor yang hanya mengandung resin. Ini membawa kita ke peningkatan rem terbaik berikutnya, rotor rem cakram kita. Rotor yang lebih besar meningkatkan aksi pengungkit pada roda, memungkinkan kita berhenti dengan lebih mudah. Standar umum merekomendasikan rotor sekitar 160 mm untuk MTB cross country dan 200 mm untuk downhill. Sepeda trail biasanya di antara keduanya. Namun, jika kita membutuhkan tenaga pengereman ekstra, kita bisa menggunakan rotor yang lebih besar dengan bantalan dari bahan metal. Pastikan kita mendapatkan adaptor yang tepat untuk kaliper rem kita bila menggunakan rotor yang berdiameter lebih besar. 3. Drivetrain. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah peningkatan drivetrain. Peningkatan drivetrain kadang-kadang menggoda kita untuk membuang-buang uang. Mayoritas sepeda gunung modern telah beralih ke drivetrain 1x. Jika kita menggunakan drivetrain 2x, memutahirkan beberapa bagian dan pindah ke 1x merupakan peningkatan terbaik yang dapat kita lakukan. Drivetrain 1x tidak terlalu rentan terhadap rantai lepas, memiliki persneling yang lebih efisien, dan menawarkan masa pakai yang lebih lama untuk drivetrain kita. Pertama, singkirkan chainring besar dan pemindah gigi depan. Selanjutnya, ambil chainring 30 hingga 36T dan kaset dengan rata-rata 12 speed 10 hingga 50T. Terakhir, dapatkan rantai yang sesuai dan indeks shifter kita. Pemutahiran ini akan membantu menjaga masa pakai komponen kita, menyediakan persneling yang lebih efisien dan responsif, serta mengurangi bobot sepeda dan kebutuhan perawatan kita. Masalah hasil yang semakin berkurang saat mengupgrade sepeda gunung. Mengupgrade sepeda gunung bisa menjadi mahal. Sebenarnya, beberapa peningkatan tidak sebanding antara uang yang kita keluarkan dengan manfaat yang kita dapatkan darinya. Meskipun memutahirkan seluruh drivetrain kita ke drivetrain kelas atas mungkin tampak keren, tetapi biayanya tidak sedikit dan hanya memberikan keuntungan marginal. Asalkan kita mau merawat sepeda kita, kecuali jika kita seorang pesepeda kompetitif,
Keuntungan yang lebih signifikan seringkali dapat dicapai dengan meningkatkan teknik bersepeda kita dibandingkan dengan mengganti drivetrain. Selain itu, bila frame sepeda kita sudah termasuk tua, sepertinya tidak sepadan bila didandani dengan drivetrain super mahal. Agak terlihat aneh, sepeda federal saya menggunakan XTR, walaupun memungkinkan. Peningkatan bernilai tinggi seperti suspensi, roda karbon, dan peningkatan gigi elektronik bisa sangat bagus jika dipasang pada rangka yang lebih baru. Tetapi jika kita mengendarai sepeda jadul, lebih baik simpan uang kita untuk sepeda yang lebih baru. Hal ini terutama berlaku karena standar bersepeda sering berubah. Sehingga sepeda yang baru berumur beberapa tahun sudah tidak kompatibel dengan suku cadang yang lebih baru. Lakukan peningkatan yang berarti dan dapatkan hasil maksimal dari sepeda dan uang kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.